Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kebaikan, dan tetap bersemangat tentu saja. Kali ini Bunia masih akan melanjutkan video yang membahas tentang mempresentasikan hak kekayaan intelektual dari kelanjutan dari video yang pertama kemarin. Masih di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang materi ini bisa Anda peroleh pada kelas 11 yaitu bab 3. Masih ingat kan klasifikasi hak kekayaan intelektual atau HKI kemarin? Betul sekali. HKI atau hak kekayaan intelektual itu terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta ini meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan hak terkait, sedangkan hak kekayaan industri ini meliputi hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Hak cipta dan HKI secara umum sudah kita bahas pada video yang pertama kemarin. Jadi, pada ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan industri, yaitu tentang hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Yang pertama kita akan membahas tentang hak paten yang termasuk dalam hak kekayaan industri. Sudah pernah mendengar tentang hak paten ini? Apa yang dimaksud dengan hak paten itu? Betul sekali. Yang dimaksud dengan hak paten merupakan turunan pertama dari hak kekayaan industri, yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak paten ini diantaranya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Berikutnya adalah cara mengajukan permohonan hak paten. Anda tidak perlu risau karena di sini akan dibahas juga ya bagaimana cara mengajukan permohonan hak paten tersebut. Mengajukan yang pertama, tentu saja Anda mengajukan permohonan ke Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dan diketik rangkap 2. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa. Surat pengalihan hak apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor. Deskripsi permohonan paten dibuat rangkap 2 dan mencakup judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian singkat gambar bila disertakan gambar, uraian lengkap invensi, klaim, memuat pokok invensi, dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel rumus matematika atau reaksi kimia serta abstrak yang dibuat pada halaman terpisah. Gambar ini apabila ada maka dibuat dalam rangkap 2 yang di dalamnya hanya memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari intervensi, tetapi tentu saja tidak boleh terdapat kata-kata penjelasan. Bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 2 apabila diajukan dengan hak prioritas.
Terjemahan uraian invensi dalam bahasa Inggris apabila invensi tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris. Bukti pembayaran biaya permohonan paten, penulisan deskripsi, klaim abstrak dan gambar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 huruf C dan D ditentukan sebagai berikut ini. Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya yang boleh dipergunakan untuk penulisan. Deskripsi, klaim, dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis dan terpisah, ukuran A4, berat minimum 80 gram dengan batas atas 2 cm, batas bawah 2 cm, batas kiri 2,5 cm, batas kanan 2 cm. Kertas A4 tersebut harus berwarna putih ya, rata, tidak mengkilap, dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah. Setiap lembar deskripsi, klaim, dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas. Pada setiap 5 baris pengetikan baris uraian dan klaim harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan awal nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim, serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf B. Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam, jadi tidak boleh merah, kuning, atau biru. Ukuran spasinya 1,5 dan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan. Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas atas 2,5 cm, batas bawah 1 cm, batas kiri 2,5 cm, dan batas kanan 1,5 cm. Seluruh dokumen paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, rusak, atau gambar yang ditempelkan. Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar harus konsisten satu dengan yang lain. Hak kekayaan industri yang berikutnya itu adalah hak merek. Tentunya kalian sudah sering mendengar ya tentang hak merek ini. Yang dimaksud dengan hak merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Undang-undang yang mengatur tentang hak merek ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ini adalah contoh dokumen hak merek, supaya kalian tidak penasaran ya bagaimana contoh dokumen hak merek ini. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran merek ini? Berikut ini akan saya jelaskan secara terperinci, yaitu dengan mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan. Di dalamnya memuat hal-hal sebagaimana berikut, yaitu tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa, warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna, dan yang kelima, nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali.
Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia. Biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum. Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang atau merek kolektif. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. Tanda pembayaran biaya permohonan dan 10 helai etiket merek ukuran maksimal 9 x 9 cm, minimal 2 x 2 cm. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran itu adalah benar-benar miliknya. Hak kekayaan industri yang berikutnya adalah desain industri. Sudah pernah dengar istilah desain industri ini? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Undang-undang yang mengatur tentang desain industri ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2005. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran desain industri ini? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, mengajukan permohonan ke Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan. Yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang dilampiri oleh hal-hal yang bisa Anda baca berikut ini. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama atau lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Hak kekayaan industri yang berikutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Sudah pernah dengar tentang desain tata letak sirkuit terpadu ini? Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Cara mengajukannya adalah sebagai berikut. Mengajukan permohonan ke Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan. Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri oleh salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya. Surat kuasa khusus
dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa dan sebagainya yang bisa Anda baca berikut ini. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Hak kekayaan industri yang berikutnya adalah rahasia dagang. Yang dimaksud dengan rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rahasia dagang ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Untuk mendapat perlindungan terhadap rahasia dagang ini, maka perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu mengajukan pendaftaran. Undang-undang akan secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Hak kekayaan industri yang berikutnya yaitu indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang akan menunjukkan asal suatu barang atau produk. Permohonan pengajuan indikasi geografis diperlukan karena seperti faktor manusia dan lingkungan, faktor geografis juga memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik terhadap suatu produk atau barang tertentu. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan indikasi geografis ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 45 Nomor 45 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cara mengajukan pendaftaran indikasi geografis adalah sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan, dengan dibuat lengkap 3 dan diketik dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. Bukti pembayaran biaya permohonan 10 lembar etiket indikasi geografis dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 5 x 5 cm. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen deskripsi indikasi geografis yang terdiri atas nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya, nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis, uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang yang lain yang memiliki kategori sama dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan. Berikutnya adalah uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan. Uraian tentang batas-batas daerah dan atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis dan mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan, dan label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.
Alhamdulillah, materi kita tentang mempresentasikan hak kekayaan intelektual sudah tuntas di video 1 dan video kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.